Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim rahimakumullah. Selamat datang kembali di channel Permata Islam yang membahas seputar kisah Islami penuh hikmah. Tanah Hijaz bukan sekadar wilayah geografis di peta Timur Tengah. Ia bukan hanya bentangan gurun yang memanjang di antara Laut Merah dan pedalaman Arab. Dalam sejarah Islam, Hijaz adalah pusat gravitasi spiritual dunia, tempat di mana waktu, wahyu, dan takdir pernah bertemu. Di sanalah Islam lahir, berkembang, dan menyebar. Dan di sanalah pula, menurut banyak riwayat, sejarah akan kembali menutup dirinya. Mekah dan Madinah tidak pernah netral. Sejak awal, dua kota ini selalu menjadi panggung bagi peristiwa-peristiwa besar yang melampaui zamannya sendiri. Mekah adalah tempat turunnya wahyu pertama. Madinah adalah tempat lahirnya peradaban Islam sebagai sistem sosial dan politik. Dan di antara dua kota inilah, para ulama sejak berabad-abad lalu menempatkan satu keyakinan yang terus hidup dalam ingatan umat, bahwa menjelang akhir zaman, Hijaz akan kembali menjadi titik pusat dunia, bukan karena kekuasaan, melainkan karena kemunculan seorang figur yang dijanjikan. Figur itu dikenal dengan satu nama yang terus bergaung lintas generasi, Imam Mahdi. Dalam banyak hadits, kemunculan Imam Mahdi tidak digambarkan sebagai peristiwa biasa. Ia bukan sekadar hadir sebagai tokoh politik, bukan pula pemimpin yang merebut kekuasaan dengan pedang. Justru sebaliknya, kemunculannya digambarkan sebagai sesuatu yang awalnya ditolak, dihindari, bahkan dipaksa oleh keadaan. Ia muncul bukan karena ambisi, tetapi karena tuntutan zaman yang telah mencapai titik nadirnya. Dan hampir seluruh riwayat yang berbicara tentang awal kemunculannya selalu menunjuk ke satu lokasi yang sama, Mekah. Hadits-hadits Nabi Muhammad SAW menyebutkan bahwa Imam Mahdi akan dibayat di Mekah, tepatnya di antara Rukun Yamani dan Makam Ibrahim, sebuah ruang sakral di jantung Masjidil Haram. Ini bukan lokasi sembarangan. Rukun dan makam bukan hanya penanda arsitektural. Ia adalah simbol kesinambungan tauhid sejak Nabi Ibrahim hingga Nabi Muhammad. Di sanalah jutaan manusia bersujud setiap tahun, di sanalah doa-doa dunia berkumpul, dan di sanalah pula, menurut nubuatan, janji besar itu akan dimulai. Detail ini penting, karena nubuatan tidak pernah bekerja dalam ruang kosong. Ia selalu melekat pada tempat, waktu, dan konteks yang sangat spesifik. Jika Imam Mahdi hanya disebut akan muncul di dunia Arab, maka tafsirnya akan luas. Jika hanya disebut di Jazirah Arab, maka wilayahnya masih terbuka. Namun hadits menyebutkan Mekah. Bahkan lebih sempit lagi, di antara rukun dan makam. Artinya, kemunculan ini tidak hanya bersifat spiritual, tetapi juga sangat terbuka, sangat publik, dan sangat simbolik. Lebih jauh, hadits juga menyebutkan garis keturunannya. Imam Mahdi berasal dari keturunan Arab Quraisy, bersambung kepada Nabi Muhammad SAW melalui jalur Fatimah Az-Zahra. Ini bukan sekadar informasi nasab. Dalam tradisi Arab, silsilah adalah identitas. Ia menentukan legitimasi, kepercayaan, dan penerimaan sosial. Dengan kata lain, Imam Mahdi tidak datang sebagai sosok asing. Ia lahir dari rahim budaya yang sama, berbicara dengan bahasa yang sama, dan memahami denyut masyarakat Arab dari dalam. Maka ketika semua petunjuk ini dikumpulkan, tempatnya Mekah, titik bayatnya Masjidil Haram, nasabnya Quraisy, dan waktunya menjelang akhir zaman, satu kesimpulan sederhana mulai terbentuk secara logis. Jika Imam Mahdi benar-benar muncul, maka Hijaz adalah panggung utamanya. Bukan Istanbul, bukan Teheran, bukan Yerusalem, tetapi Hijaz. Disinilah logika teologis dan geografis bertemu. Karena nubuatan tidak memilih tempat secara acak. Hijaz memiliki posisi unik yang tidak dimiliki wilayah lain. Ia adalah pusat ibadah tahunan terbesar di dunia. Setiap tahun, jutaan manusia dari berbagai ras, bangsa, dan bahasa berkumpul di satu titik yang sama. Tidak ada forum global yang lebih masif, lebih rutin, dan lebih simbolik daripada ibadah haji. Dan inilah yang membuat Hijaz menjadi wilayah yang sangat sensitif. Bayangkan sebuah peristiwa besar terjadi di tempat yang setiap tahunnya dikunjungi jutaan manusia. Bayangkan sebuah baya terjadi di tengah lautan jamaah dari seluruh dunia. Dampaknya tidak akan lokal. Ia akan langsung berskala global. Berita itu tidak perlu disebarkan, ia akan menyebar dengan sendirinya. Karena itu, sejak dahulu hingga kini, Hijaz selalu menjadi wilayah yang diawasi, diperebutkan, dan dikontrol dengan sangat ketat. Bukan hanya karena nilai ekonominya. Bukan semata karena prestise politiknya, tetapi karena potensi simboliknya. Disinilah pertanyaan kunci mulai muncul, perlahan, tapi tak terhindarkan.
Jika Hijaz adalah panggung utama kemunculan Imam Mahdi, maka siapa yang paling berkepentingan mengontrol panggung itu? Pertanyaan ini belum menuduh siapapun. Ia hanya mengikuti alur logika. Setiap peristiwa besar membutuhkan ruang. Dan setiap ruang yang memiliki potensi mengguncang dunia, akan selalu diawasi oleh kekuasaan yang mengelolanya. Kontrol atas Hijaz bukan hanya soal administrasi ibadah. Ia adalah kontrol atas arus manusia, narasi keagamaan, dan stabilitas global. Setiap khutbah, setiap gerakan massa, setiap simbol yang muncul di Tanah Suci memiliki resonansi yang jauh melampaui batas negara. Karena itu, pembahasan tentang Imam Mahdi tidak pernah bisa dilepaskan dari pembahasan tentang Mekah dan Madinah. Keduanya adalah jantung dari semua nubuatan ini. Dan selama jantung itu berdetak, ia akan selalu dijaga. Namun, pada titik ini, penting untuk berhenti sejenak. Narasi ini belum mengatakan bahwa ada pihak tertentu yang takut pada Imam Mahdi. Belum pula menyimpulkan adanya niat jahat atau konspirasi. Yang ada baru satu kenyataan sederhana, Hijaz adalah wilayah paling strategis dalam nubuatan akhir zaman. Dan wilayah strategis, dalam sejarah manusia, tidak pernah dibiarkan tanpa pengawasan. Dari sinilah cerita ini akan bergerak ke fase berikutnya. Karena untuk memahami mengapa Hijaz hari ini begitu tertutup, begitu disiplin, dan begitu sensitif terhadap segala bentuk gerakan non-ritual, kita perlu menengok satu peristiwa yang membekas dalam memori sejarah, sebuah peristiwa yang terjadi setelah haji, di bulan Muharram, dan mengguncang Mekah dari dalam. Tetapi sebelum sampai ke sana, satu hal harus dipahami terlebih dahulu, tanah ini bukan tanah biasa. Ia adalah tanah janji, tanah trauma, dan tanah yang menyimpan kemungkinan terbesar akan terulangnya sejarah, dalam bentuk yang jauh lebih besar dari sebelumnya. Dan setiap pihak yang memegang kunci Hijaz, sadar atau tidak, sedang memegang kunci dari sebuah nubuatan yang belum selesai. Kesadaran inilah yang, bertahun-tahun kemudian, berubah dari sekadar kewaspadaan menjadi trauma kolektif negara. Sebuah trauma yang lahir bukan dari teks hadits, melainkan dari darah, senjata, dan kekacauan yang benar-benar pernah terjadi di jantung Tanah Suci. Peristiwa itu terjadi pada tahun 1979. Tahun yang, bagi dunia Islam, sering diingat karena revolusi Iran. Namun bagi Arab Saudi, khususnya Mekah, 1979 adalah tahun ketika sebuah nubuatan disentuh secara brutal oleh realitas, dan sejak saat itu, Hijaz tidak pernah benar-benar sama. Pada pagi hari tanggal 1 Muharram 1400 Hijriah, hanya beberapa minggu setelah musim haji berakhir, Masjidil Haram dipenuhi jamaah yang datang bukan sekadar untuk sholat. Bulan Muharram adalah bulan yang syarat simbol. Ia menandai awal tahun baru Islam, sekaligus membuka ingatan tentang sejarah konflik, kesyahidan, dan perubahan besar. Tidak ada yang mencurigakan pada awalnya. Ritual berjalan seperti biasa. Mekah, sebagaimana kodratnya, menjadi ruang ibadah yang tenang. Namun ketenangan itu runtuh dalam hitungan menit. Sekelompok pria bersenjata tiba-tiba menutup pintu-pintu Masjidil Haram. Mereka menguasai mimbar. Mereka mengambil alih pengeras suara. Dan dari tempat paling sakral di dunia Islam, sebuah klaim yang mengerikan disampaikan, bahwa Imam Mahdi telah muncul. Sosok yang mereka tunjuk sebagai Imam Mahdi adalah seorang pria bernama Muhammad bin Abdullah Al-Qahtani. Nama itu sendiri sudah cukup untuk mengguncang emosi keagamaan umat. Muhammad bin Abdullah, nama yang secara harfiah identik dengan nama Nabi Muhammad SAW. Klaim itu bukan kebetulan. Ia dirancang untuk memicu resonansi teologis sedalam mungkin. Pemimpin kelompok ini adalah Juhaiman Al-Utaibi, mantan anggota Garda Nasional Saudi. Ia bukan orang awam. Ia memahami sistem keamanan. Ia memahami psikologi negara. Ia memahami simbol. Dan yang paling penting, ia memahami hadits-hadits akhir zaman, atau setidaknya, tafsir yang ia yakini. Juhaiman dan kelompoknya percaya bahwa dunia telah rusak, penguasa telah menyimpang, dan Mahdi harus dimunculkan, bahkan jika harus dipaksa oleh keadaan. Mereka memanfaatkan satu fakta yang selama ini hanya dibahas di kitab-kitab, bahwa Imam Mahdi akan dibayat di Mekah, di Masjidil Haram, setelah haji, dan pada masa kekacauan. Semua elemen itu, secara mengejutkan, seolah hadir bersamaan. Bulan Muharram, setelah Hajj, Masjidil Haram, bayat, kekacauan. Bagi Arab Saudi, ini bukan sekadar pemberontakan. Ini adalah mimpi buruk teologis yang menjadi nyata. Pengepungan Masjidil Haram berlangsung selama hampir 2 minggu. Ribuan jamaah terjebak di dalam. Tembakan terdengar di tempat yang selama berabad-abad nyaris tak pernah tercemar senjata. Darah tertumpah di lantai yang setiap hari dibasuh oleh jutaan doa. Dunia Islam terkejut. Saudi terguncang.
Dan otoritas negara menghadapi dilema yang belum pernah mereka hadapi sebelumnya. Bagaimana menumpas pemberontakan bersenjata di tempat paling suci di dunia, tanpa menghancurkan legitimasi keagamaannya sendiri. Akhirnya, dengan bantuan militer, pengepungan itu dipatahkan. Juhaiman dieksekusi. Klaim Mahdi itu dipadamkan. Tetapi dampaknya tidak pernah benar-benar berakhir. Karena sejak hari itu, sebuah garis tak kasat mata ditarik dalam kebijakan negara. Masjidil Haram tidak lagi hanya dipandang sebagai ruang ibadah. Ia menjadi zona risiko ideologis. Peristiwa 1979 meninggalkan luka yang jauh lebih dalam daripada yang terlihat. Bukan hanya luka fisik, tetapi luka psikologis dan politik. Negara menyadari satu hal yang mengganggu, bahwa teks-teks agama, jika bertemu dengan momentum, tempat, dan masa yang tepat, bisa berubah menjadi ancaman eksistensial. Sejak saat itu, setiap narasi tentang Imam Mahdi tidak lagi diperlakukan sebagai wacana teologi semata. Ia menjadi isu keamanan. Setiap gerakan yang terlalu karismatik, setiap pengkhotbah yang terlalu diikuti, setiap kelompok yang berkumpul di luar pola ritual resmi, semua mulai dipandang dengan kacamata trauma. Bukan karena negara menolak agama. Justru sebaliknya, karena negara terlalu sadar akan kekuatan agama. Disinilah transformasi Mekah dimulai secara perlahan tapi sistematis. Pengamanan diperketat, teknologi diperluas, aparat dikerahkan dalam jumlah besar, bahkan di luar musim haji. Arus jamaah diatur dengan presisi militer. Kamera dipasang di setiap sudut. Setiap kerumunan dianalisis bukan hanya dari sisi keselamatan, tetapi dari potensi ideologisnya. Secara resmi, semua ini disebut sebagai upaya menjaga keamanan jamaah. Dan secara teknis, itu benar. Namun di balik lapisan teknis itu, ada memori kolektif yang tidak pernah hilang. Bahwa satu kali saja, sejarah hampir keluar jalur dari dalam Masjidil Haram sendiri. Sejak 1979, Mekah tidak lagi hanya dipahami sebagai kota ibadah universal. Ia juga dipahami sebagai titik rawan lahirnya simbol yang bisa mengguncang dunia Islam secara keseluruhan. Sebuah simbol yang, jika dibiarkan tumbuh, tidak bisa dikendalikan oleh senjata, uang, atau diplomasi. Inilah yang melahirkan apa yang bisa disebut sebagai sistem pertahanan berlebihan. Bukan karena paranoia kosong, tetapi karena pengalaman traumatis yang nyata. Dalam psikologi negara, trauma tidak selalu melahirkan kebencian. Kadang ia melahirkan kontrol. Kadang ia melahirkan kewaspadaan ekstrim. Dan kadang, ia melahirkan kebijakan yang dari luar tampak dingin, kaku, bahkan represif. Tetapi dari dalam, ia dipandang sebagai satu-satunya cara untuk memastikan bahwa sejarah tidak mengulang dirinya sendiri. Narasi ini penting untuk dipahami dengan jernih. Karena terlalu mudah untuk mengatakan bahwa Saudi takut pada Imam Mahdi. Padahal ketakutan itu, jika memang ada, tidak lahir dari hadits semata, tetapi dari pengalaman ketika sebuah klaim Mahdi hampir meruntuhkan stabilitas negara dari pusat spiritualnya sendiri. Sejak itu, setiap peringatan hadits tentang akhir zaman dibaca dengan lapisan tambahan. Bukan hanya iman, tetapi juga risiko. Hijaz, dalam konteks ini, berubah makna. Ia tetap tanah suci. Tetapi ia juga menjadi ruang yang harus dikendalikan secara ketat agar tidak kembali menjadi panggung klaim yang tak bisa ditarik kembali. Dan dari sinilah, logika negara mulai berjalan beriringan dengan logika trauma. Karena negara manapun yang pernah nyaris runtuh dari dalam simbol sucinya sendiri, akan belajar satu pelajaran pahit. Bahwa mengelola iman jutaan manusia membutuhkan lebih dari sekadar niat baik. Ia membutuhkan struktur, pengawasan, dan kesiapsiagaan, bahkan ketika ancaman itu datang dalam bentuk keyakinan. Peristiwa 1979 tidak menutup pintu nubuatan, tetapi ia mengubah cara pintu itu dijaga. Dan sejak saat itu, setiap musim haji, setiap bulan Muharram, setiap kerumunan besar di Hijaz, tidak lagi hanya dibaca sebagai ritual, melainkan sebagai variabel sejarah yang, jika salah satu saja bergeser, bisa membuka kembali luka lama yang belum sepenuhnya sembuh. Dari titik inilah, fase baru dimulai. Fase ketika pengalaman traumatis masa lalu tidak lagi disimpan sebagai ingatan, tetapi diterjemahkan menjadi sistem. Bukan sistem wacana, melainkan sistem fisik yang nyata. Pasukan, teknologi, dan kontrol ruang yang bekerja senyap namun menyeluruh. Inilah fase militerisasi ibadah. Jika seseorang mengamati pelaksanaan haji hari ini dengan kacamata netral, satu hal akan segera terlihat. Skala pengamanannya tidak wajar jika dibandingkan dengan profil ancamannya. Jutaan jamaah datang tanpa senjata. Mereka mengenakan pakaian ihram yang bahkan melarang benda tajam sekecil jarum. Mereka bergerak dalam ritme ritual yang sudah ditentukan berabad-abad lamanya. Secara logika keamanan konvensional,
Ini adalah kerumunan berisiko rendah. Namun kenyataan di lapangan berkata lain. Setiap musim haji, Arab Saudi mengerahkan puluhan ribu personel keamanan. Pasukan bersenjata lengkap ditempatkan di titik-titik strategis. Kendaraan lapis baja siaga di luar jalur ritual. Drone pengawas berputar di udara, memantau pergerakan massa dari ketinggian. Kamera pengenal wajah tertanam di sudut-sudut yang tak disadari jamaah. Jalur masuk dan keluar dikontrol dengan sistem yang lebih mirip operasi militer daripada acara keagamaan. Pertanyaannya sederhana, tetapi tajam, untuk apa semua ini? Jika ancamannya hanya kecelakaan, cukup paramedis. Jika risikonya hanya desak-desakan, cukup pengatur arus. Jika masalahnya hanya kriminalitas kecil, cukup polisi biasa. Tetapi yang dikerahkan justru sistem keamanan berlapis, sebuah arsitektur pengamanan yang dirancang untuk menghadapi sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekadar kekacauan teknis. Disinilah logika pencegahan mulai terlihat. Negara tidak sedang mempersiapkan diri menghadapi jamaah. Negara sedang mempersiapkan diri menghadapi kemungkinan kemunculan figur. Figur tidak bersenjata. Figur tanpa pasukan. Tetapi figur yang, jika muncul di tempat dan waktu yang tepat, bisa menggerakkan jutaan manusia hanya dengan satu kalimat. Sejarah 1979 telah mengajarkan satu hal pahit, bahwa ancaman terbesar di Hijaz bukan datang dari luar, tetapi dari dalam simbol itu sendiri. Dari klaim religius yang bertemu momentum. Dari narasi akhir zaman yang menemukan panggungnya. Karena itu, strategi yang diterapkan bukan strategi penindakan setelah kejadian, melainkan strategi pencegahan sebelum simbol terbentuk. Militerisasi haji bukan dimaksudkan untuk menghadapi perang. Ia dimaksudkan untuk memastikan bahwa perang simbolik tidak pernah dimulai. Salah satu prinsip paling dasar dalam studi kerumunan adalah ini. Massa menjadi berbahaya bukan ketika besar, tetapi ketika tidak terarah. Ketika pusat perhatian berpindah dari ritual ke figur. Ketika satu titik menjadi magnet emosi kolektif. Dalam konteks nubuatan Imam Mahdi, titik itu sudah disebutkan dengan sangat jelas dalam hadits. Bayat di Mekah, di antara rukun dan makam. Artinya, negara tahu persis di mana risiko itu berada. Maka langkah pertama adalah mencegah pengumpulan massa liar. Jamaah diatur untuk selalu bergerak. Tidak ada ruang bagi kerumunan statis yang terlalu lama. Tidak ada celah bagi satu sosok berdiri dan menjadi pusat perhatian spontan. Bahkan berhenti terlalu lama di satu titik bisa segera ditegur. Arus ritual dibuat seperti aliran sungai, terus mengalir, tidak boleh membendung. Langkah kedua adalah menutup celah bayat spontan. Bayat bukan sekadar janji setia. Dalam konteks Arab dan Islam, bayat adalah legitimasi politik dan spiritual. Ia tidak membutuhkan senjata. Ia hanya membutuhkan saksi. Dan haji adalah pertemuan saksi terbesar di dunia. Maka setiap potensi ritual non-standar, setiap simbol yang tidak terdaftar, setiap seruan yang menyimpang dari skrip resmi, dipandang sebagai ancaman potensial. Bukan karena isinya pasti salah, tetapi karena momentumnya tidak bisa dikendalikan. Langkah ketiga adalah mematikan momentum simbolik sebelum ia lahir. Ini dilakukan bukan dengan larangan terbuka, tetapi dengan desain ruang dan waktu. Jadwal dipadatkan. Transisi dipercepat. Ruang kosong diminimalkan. Bahkan waktu hening spiritual diatur agar tidak berkembang menjadi ruang ekspresi kolektif yang tak terkontrol. Dalam bahasa keamanan, ini disebut prevention by design. Dalam bahasa teologis, ini adalah upaya memastikan bahwa nubuatan tidak menemukan panggungnya. Namun penting untuk dicatat, semua ini tidak dilakukan dengan deklarasi bahwa negara menolak Imam Mahdi. Tidak ada pernyataan resmi yang mengatakan demikian. Yang ada hanyalah sistem yang bekerja seolah-olah kemunculan itu adalah skenario risiko tertinggi yang harus dicegah, bukan ditunggu. Disinilah nuansa menjadi penting. Saudi tidak perlu menyangkal hadits. Cukup dengan mengelola ruang agar hadits itu tidak bisa terjadi dalam bentuk yang dikenali. Jika bayat tidak pernah bisa terbentuk, maka kemunculan tidak pernah bisa divalidasi secara publik. Jika figur muncul tanpa momentum, ia akan tenggelam sebagai individu biasa. Dan jika tidak ada saksi global, maka klaim apapun akan mudah dipatahkan. Ini adalah cara menggagalkan tanpa pernah menyebut kata menggagalkan. Bukan dengan membunuh figur, bukan dengan melarang teks, tetapi dengan menghilangkan kondisi. Karena nubuatan, dalam sejarah manusia, jarang gagal karena salah. Ia gagal karena panggungnya tidak tersedia. Dalam kerangka ini, militerisasi haji bukan reaksi emosional, melainkan kalkulasi dingin. Sebuah kebijakan yang lahir dari kombinasi hadits, trauma, dan logika kekuasaan. Negara tidak sedang berkata,
Imam Mahdi tidak akan muncul. Negara sedang berkata, jika ia muncul, itu tidak boleh terjadi di luar kendali. Dan sejauh ini, strategi itu bekerja. Tidak ada bayat massal. Tidak ada figur yang mampu menghentikan arus jutaan manusia. Tidak ada momentum simbolik yang tak bisa diredam. Semua kemungkinan itu dipatahkan bukan di level ide, tetapi di level ruang dan waktu. Namun di balik semua pengamanan ini, satu paradoks tetap menggantung. Semakin ketat sistem itu bekerja, semakin ia mengafirmasi satu hal yang tak pernah diucapkan secara terbuka, bahwa nubuatan itu dianggap cukup serius untuk dijaga dengan kekuatan negara. Dan ketika nubuatan dianggap cukup berbahaya untuk dimiliterisasi, maka pertanyaan tentang akhir zaman tidak lagi berada di wilayah spekulasi, melainkan telah masuk ke wilayah kebijakan nyata. Di titik inilah, pembahasan tentang keamanan fisik tidak lagi cukup. Karena sejarah akhir zaman, sebagaimana digambarkan dalam hadits-hadits Nabi Muhammad SAW, tidak hanya bergerak melalui pedang, pasukan, dan benteng. Ia bergerak melalui sesuatu yang jauh lebih halus, fitnah. Dalam banyak riwayat, Rasulullah SAW tidak menggambarkan fitnah akhir zaman sebagai hujan darah yang terus-menerus. Justru sebaliknya, fitnah terbesar disebut sebagai sesuatu yang membingungkan, memikat, dan menenangkan. Ia tidak selalu datang dalam bentuk ancaman, tetapi seringkali hadir sebagai solusi. Ia tidak selalu memaksa, tetapi membuat manusia lupa. Disinilah makna fitnah menjadi jauh lebih luas dari sekadar konflik. Fitnah adalah segala sesuatu yang mengaburkan kesadaran manusia terhadap hakikat. Segala sesuatu yang membuat manusia sulit membedakan antara yang hak dan yang batil, bukan karena kebatilan terlihat jahat, tetapi karena ia tampil rapi, sistematis, dan nyaman. Dan zaman ini, lebih dari zaman manapun sebelumnya, adalah zaman sistem. Manusia modern tidak hidup di bawah tekanan pedang. Ia hidup di bawah kenyamanan yang diatur. Ia tidak dipaksa tunduk, tetapi dibimbing untuk patuh. Ia tidak diseret, tetapi diarahkan. Setiap langkahnya tercatat, setiap kebiasaannya dipelajari, setiap preferensinya diprediksi. Dunia tidak lagi keras, tetapi sangat terkelola. Teknologi adalah tulang punggung dari semua ini. Dalam Islam, teknologi pada dasarnya netral. Ia bukan iblis, dan bukan pula malaikat. Ia hanyalah alat. Tetapi sebagaimana semua alat, ia memperbesar arah yang sudah ada. Jika manusia menggunakannya untuk mendekat pada kebenaran, ia menjadi sarana kebaikan. Jika digunakan untuk menjauhkan manusia dari kesadaran spiritual, ia menjadi kendaraan fitnah. Dan disinilah ironi besar akhir zaman mulai terlihat. Hadits-hadits Nabi Muhammad SAW menyebutkan bahwa fitnah akan datang bertahap. Ia tidak menghantam sekaligus. Ia merayap. Ia membuat manusia sibuk. Sibuk bekerja, sibuk membangun, sibuk mengelola dunia, hingga lupa bertanya kemana arah semua ini berjalan. Teknologi membuat hidup lebih mudah. Sistem membuat urusan lebih cepat. Kenyamanan membuat manusia jarang berhenti. Dan ketika manusia tidak berhenti, ia jarang merenung. Ketika ia jarang merenung, ia kehilangan kesiapan batin untuk menyambut peristiwa besar. Dalam konteks ini, jika Imam Mahdi muncul di zaman ini, tantangan terbesarnya bukanlah pasukan bersenjata. Bukan pula benteng baja atau drone pengintai. Tantangan terbesarnya adalah sistem yang membuat manusia tidak siap mengenalinya. Karena Imam Mahdi, menurut hadits, tidak datang membawa teknologi baru. Ia tidak membawa kemewahan. Ia datang membawa keadilan. Dan keadilan adalah sesuatu yang seringkali mengganggu sistem yang sudah mapan. Sistem modern tidak runtuh karena diserang. Ia runtuh ketika manusia berhenti mempercayainya. Dan untuk mencegah itu, sistem tidak perlu melarang kebenaran. Cukup dengan membuat kebenaran terdengar tidak relevan. Inilah bentuk fitnah paling canggih. Bukan membungkam suara, tetapi menenggelamkannya dalam kebisingan. Bukan melarang ajaran, tetapi membuat manusia terlalu lelah untuk mendengarkannya. Bukan memusuhi agama, tetapi mengurungnya dalam ritual tanpa daya ubah. Dalam kerangka ini, pencegahan kemunculan Imam Mahdi, jika memang itu yang sedang terjadi, tidak harus selalu berbentuk larangan keras. Ia bisa berbentuk pengaburan zaman. Dunia dibuat begitu kompleks sehingga manusia kehilangan kepekaan terhadap tanda-tanda besar. Setiap peristiwa dianggap biasa. Setiap anomali dijelaskan secara teknis. Setiap kegelisahan spiritual diberi distraksi. Dan ketika manusia sibuk dengan layar, grafik, notifikasi, dan target-target kecil, pertanyaan tentang akhir zaman terdengar terlalu besar untuk dipikirkan. Hadits menyebutkan bahwa menjelang kemunculan Dajjal, manusia akan diuji dengan fitnah yang membuat kehidupan terasa lebih mudah.
Urusan dipermudah, jalan dipercepat, dunia terasa terkendali. Tetapi justru disitulah bahaya tersembunyi. Karena ketika segalanya terasa terkendali, manusia lupa bahwa dunia ini tidak pernah benar-benar aman. Maka, bisa jadi pencegahan terbesar bukan terletak pada senjata atau pasukan, melainkan pada hilangnya kesiapan batin manusia itu sendiri. Jika tidak ada yang siap mengenali kebenaran, maka kebenaran tidak perlu disembunyikan. Jika manusia tidak lagi menunggu dengan kesadaran, maka yang ditunggu akan datang tanpa disambut. Dan di titik inilah, narasi tentang Saudi, Hijaz, keamanan, dan teknologi bertemu dengan satu refleksi sunyi, bahwa akhir zaman mungkin tidak ditandai oleh ledakan besar, tetapi oleh kesenyapan spiritual yang panjang. Bukan karena kebenaran tidak hadir, tetapi karena manusia terlalu sibuk untuk melihatnya. Dan mungkin, di antara semua sistem pengamanan yang dibangun, dari pasukan bersenjata hingga algoritma cerdas, yang paling efektif bukanlah yang menjaga tempat, melainkan yang perlahan mengikis kesiapan manusia untuk menyadari bahwa sebuah zaman sedang berada di ambang penutupnya.